advertise, define, ideate, prototype, sama tes. Nah, dari tahap empati, digali dulu apa sih yang dibutuhkan tadi yang saya sampaikan oleh konsumen, apa yang kemudian tidak dibutuhkan, lalu ada tahap define. Lalu ideate, prototype, dan tes. Dari tes tadi saya sampaikan, ngetesnya ke siapa? Ya tentunya adalah ke usernya, ke empathize ini tadi. Oleh karena itu nanti kalau usernya bilang, ya ini sudah oke, akan tetapi, nah itu semuanya dicatat, lalu kemudian masuk pada define lagi di sini. Ya, dari define lanjut lagi pada ideate, prototype, terus menerus. Oleh karena itu biasanya di dalam mengenerate suatu idea itu kalau hipotesis base itu tidak bisa sekali langsung jalan. Orang yang workaholic atau mungkin ada kondisi pekerja yang berbeda. Contoh misalnya fenomena work from home atau fenomena bekerja dari rumah begitu. Nah, atau ada orang yang misalnya kalau bekerja itu pengennya adalah sambil dia bekerjanya adalah sistem yang flexible working arrangement. Ya kalau misalnya generasi milenial begitu aja, kalau generasi milenial itu kan kenapa kalau kantor-kantor itu kan sekarang di-arrange, ditata apa yang membuat mereka nyaman bekerja gitu. Nah, demografik, psikografik nanti akan saya contohkan itu menjadi satu ide bagaimana ada suatu pengembangan yang dilakukan oleh sebuah BUMN ketika menggunakan aset yang saya punya, tadi masih ada kaitannya dengan pivot tadi, aset yang saya punya itu bagaimana bisa memaksimalkan laba di luar dari penjualan bensin gitu. Nah, lalu pembagian yang lainnya apa? Misalnya other factors. Di sini ada bahasa, ada faktor-faktor psikologis gitu ya, fears. Lalu kemudian ada sesuatu yang disukai, ada yang tidak disukai. Nah, ini bisa dibagi-bagi nih Bapak Ibu sekalian dari sisi segmentasinya begitu. Nah, ketika kemudian segmentasi ini digabungkan ya, digabung-gabungkan itu yang nantinya semakin digabungkan menjadi suatu penajaman itu yang kita sebut dengan target market. Terkait dengan materi tentang design thinking, intinya sebenarnya adalah ketika kita akan membuat suatu create idea, itu kita harus melihat dulu siapa yang menjadi target market kita atau siapa yang akan menjadi sasarannya. Apa yang mereka perlukan, apa yang tidak mereka perlukan. Karena seperti yang tadi kita belajar bersama ketika di tayangan YouTube tadi, bahwa Airbnb itu berawal dari hal yang sederhana karena adanya permasalahan bagaimana seseorang itu mengalami keterbatasan dana tetapi mereka harus membutuhkan suatu layanan penginapan begitu. Nah, lalu kemudian dari hal itu yang dirasakan oleh customer atau dirasakan masyarakat umumnya itu yang menjadi kita elaborasi dengan teknik design thinking tadi dengan 5 tadi. Empati, define, ideate, prototype, dan kemudian tes.